subscribe. Maka kita patut bersyukur kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memberikan perintah puasa, Allah berikan perintahnya di dunia. Ketika Allah berikan perintah zakat, Allah berikan perintahnya di dunia. Perintah haji di dunia, semua perintah di dunia. Tapi khusus perintah sholat, Allah undang Nabi. Artinya apa? Ini sholat bukan perintah sembarangan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala fi ayatin ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah perayaan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Aceh Sofandi. Begitu pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustadz Musa Asy'ari selaku Imam Besar Masjid Al-Mujahidin, guru kita Al-Ustadz Ruslan, guru kita sekaligus mamang saya, yaitu Dr. Randes Haji Abdul Muttalib. Begitu pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama yang tadi telah mewakili daripada kantor urusan agama, yaitu Al-Ustadz Didi Humaidi. Kita doakan para guru-guru kita senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Wabil khusus juga Al-Ustadz Rojiki selaku ketua panitia dan seluruh jajaran pengurusnya. Kita doakan panitia, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Icang, Haji Maman, Haji Ade beserta seluruh putra-putrinya, putra-putri Bapak Haji Icang.
selaku orang yang telah mewakafkan tanah dan masjid ini. Kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau wakafkan menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir pahalanya walaupun beliau sudah meninggal dunia. Anak cucunya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, nikmat enak makan, nikmat nyenyak tidur. Saking nyenyaknya tidur sampai subuh ketinggalan terus. Ini kira-kira subuh jam berapa Bapak Ibu? Ada di sini yang subuhnya duha pakai kunut, ada? Duha pakai kunut ada? Subuh kesiangan itu ya. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita bahkan secara gratis, maka patutlah kita syukuri dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada ruh junjungan semesta alam, Sayyidi ahli dunia wal akhirah, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk menyampaikan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari perjalanan tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj adalah dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah Al-Isra dan yang kedua adalah Al-Mi'raj. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah, beliau mengatakan bahwasanya Al-Isra as-sayrul ardi, yang namanya Isra adalah perjalanan di muka bumi, perjalanan horizontal dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sementara Al-Mi'raj adalah as-sayr samawi, perjalanan langit. Bahasa kitanya perjalanan luar angkasa, perjalanan antar galaksi. Dulu kita waktu masih sekolah diajarkan orang yang pertama kali mendarat di bulan siapa? Neil Armstrong, itu dari Amerika. Kalau dari Rusia namanya Yuri Gagarin. Tapi
1400 tahun yang lalu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya telah menginjakkan kakinya di bulan, tapi beliau sudah menjelajahi planet-planet di luar angkasa. Maka ini menjadi satu momen, satu peristiwa yang perlu disampaikan, satu peristiwa yang perlu dijelaskan, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalami satu perjalanan yang sangat luar biasa. Bukan hanya perjalanan di muka bumi, tapi juga beliau telah melakukan perjalanan antar galaksi. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di satu malam saat Nabi sedang tidur, tiba-tiba malaikat Jibril mengetuk pintu rumahnya. Lalu Nabi pun membukakan. Ada apa wahai Jibril? Kata Jibril, wahai Nabi, aku diutus oleh Allah kepadamu sengaja untuk menghiburmu. Kenapa? Karena Allah tahu baru saja engkau tertimpa musibah, baru saja engkau tertimpa kesedihan, baru saja istrimu wafat dan disusul oleh pamanmu yang sangat dekat denganmu. Bukankah itu kesedihan? Bukankah itu merupakan kegalauan bagimu wahai Nabi? Maka sengaja Allah utus aku kepadamu untuk menghibur dirimu. Nabi, yuk kita jalan-jalan. Pak, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sifat pengertian, sifat peka itu adalah sifat yang sangat Coba kita lihat bagaimana pengertiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Saat Nabi tertimpa kesedihan, saat Nabi tertimpa musibah, Nabi tidak ditugaskan untuk dakwah. Kata Jibril, Nabi libur dulu dakwahnya. Kita jalan-jalan dulu, kita healing dulu. Ini merupakan bentuk perhatian dari Allah. Nah, begitu pula dengan kita, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kita laki-laki selaku kepala rumah tangga, kita laki-laki selaku suami, maka kita pun harus punya pengertian. Kita harus peka sama istri kita. Kalau istri kita mukanya lagi sumpek, Masya Allah, Neng, yuk jalan-jalan. Kemana bang? Ke pasar bersih. Kirain mau ngajak ke puncak, ke Pila gitu kayak orang-orang lah. Emang kita punya duit? Udah kita ke pasar bersih, Bu. Diajak ke pasar bersih, ya udah girang banget ya Bu ya. Betul nggak? Masya Allah, nggak usah jauh-jauh Pak. Yang penting kita ajak istri kita keluar, perlihatkan pengertian kita, perlihatkan perhatian kita kepada istri kita. Betul. Apa kata Allah? Kata Nabi, takhallaq bi akhlaqillah. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah engkau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Bagaimana akhlaknya Allah? Salah satu akhlak Allah adalah pengertian, peka. Maka kita harus memiliki akhlak tersebut kepada istri. Barangkali istri kita lagi capek nyapu, capek ngepel, capek masakin kita, betul nggak Bu? Padahal itu bukan kewajiban istri, padahal itu bukan sesuatu yang mesti istri lakukan, tapi mereka melakukan untuk kita dengan sukarela. Maka balasan kita kepada mereka adalah pengertian. Betul. Istriku, yuk kita jalan-jalan, kita makan di luar. Akhirnya si ibu udah siap-siap tuh, pakai lipstik, pakai bedak, pakai apa Bu yang merah-merahin pipi, namanya blow on ya, blow on. Pakai blush on, udah cakep banget padahal. Akhirnya suami nanya, Bu ada tiker gak? Lah ngapa nggak nanya tiker bang?
Lah kita kan mau makan di luar. Lah iya, di luar rumah. Di bawah pohon sengon itu kita makan. Loh, kirain mau makan di restoran. Masya Allah. Ketika Jibril datang, wahai Nabi, yuk kita jalan. Kendaraan buruk sudah disiapkan. Akhirnya Nabi pun menuju Masjidil Haram. Kata Jibril, wahai Nabi, silahkan kau naik buruk. Kenapa kendaraan tersebut dinamakan buruk? As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, li'annahu kalbarqi. Karena kecepatan binatang itu memiliki kecepatan seperti kilatan cahaya petir, cepat sekali. Makanya kendaraan itulah yang dipilih oleh Allah untuk dikendarai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, wahai Nabi, silahkan kau naik buruk, aku terbang saja. Singkat cerita, Nabi pun melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil. Selama perjalanan, Nabi singgah di 4 tempat dan melihat 14 peristiwa saat itu. Salah satu peristiwa yang dilihat oleh Nabi, Bapak Ibu, ketika Nabi melakukan perjalanan Isra, tiba-tiba Nabi melihat seorang laki-laki yang ditawari 2 piring. 1 piring berisi daging yang sudah matang dan nikmat, dan 1 piring lagi berisi daging yang mentah dan berbau busuk. Ditawarkan 2 piring tersebut, ternyata laki-laki itu memilih daging mentah yang busuk. Kemudian dimakanlah daging tersebut. Nabi pun heran, kok bisa ditawarkan 2 daging, 1 lezat nikmat halal dan 1 lagi mentah busuk bau. Kenapa bisa orang ini lebih memilih daging yang busuk? Jibril, mahada, wahai Jibril, apa ini? Dengan penuh heran Nabi bertanya. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini perumpamaan dari umatmu yang telah memiliki pasangan halal, tapi dia lebih memilih untuk berzina. Pasangan halal diibaratkan daging yang matang dan lezat, silahkan kau makan sebanyak-banyaknya. Sementara pasangan yang tidak halal diibaratkan dengan daging mentah yang berbau busuk. Jangankan untuk memakannya, melihatnya pun tidak mau. Tapi aneh bin ajaib ini, orang lebih memilih daging busuk daripada daging yang. Itulah perumpamaan, kata Jibril, orang yang sudah punya istri, orang yang sudah punya suami, tapi dia lebih memilih berzina dengan orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan bahwa zina adalah satu dosa yang sangat mengerikan dan berbahaya. Kenapa? Karena azabnya sebelum di akhirat Allah segerakan di dunia, dan akibatnya bukan hanya menimpa si pelaku, tapi akan menimpa keluarga si pelaku. Apa kata Imam Syafi'i? Inna zina dainun idza aqradtahu kanal wafa'u min ahli baitika fa'lami. Man yazni fi qaumin bi alfai dirhami fi ahlihi yuzna bi rub'id dirhami. Man yazni yuzna bihi walau bi jidari in kunta ya hadza labiban fafhami. Kata Imam Syafi'i, inna zina dainun, sesungguhnya perbuatan zina adalah hutang. Idza aqradtahu, apabila Anda berani berhutang, kata Imam Syafi'i, kanal wafa'u min ahli baitika fa'lami, maka sesungguhnya
tebusannya adalah salah satu anggota keluarga Anda. Jika seorang pemuda dia berani berzina dengan seorang wanita, dengan pacarnya, maka berhati-hati. Jikalau satu saat nanti adik kesayangan Anda akan dizinahi oleh orang lain. Dan jika seorang suami dia berani berzina dengan perempuan lain, maka siap-siaplah, kata Imam Syafi'i, jikalau satu saat nanti istri Anda pun akan dizinahi oleh orang lain. Dan jika seorang ayah dia berani berzina dengan wanita lain, maka bersiap-siaplah jikalau satu saat nanti salah satu anak kesayangan Anda akan dizinahi oleh orang lain. Kenapa? Karena zina adalah hutang uang bayar, hutang nyawa bayar, nyawa hutang zina bayar. Hati-hati. Makanya ini perhatian bagi kita kaum laki-laki, ya. Ingat, zina adalah hutang. Kemudian kata Imam Syafi'i, man yazni fi qaumin bi alfai dirham, barang siapa yang berani berzina dengan seorang perempuan dengan membayar 2000 dirham, dia kira anaknya aman di rumah, dia kira istrinya aman di rumah, ada urusan keluar kota. Di luar kota bukan cuman urusan, tapi sekalian jajan. Jajan apa? Jajan cilok yang bisa dicolok-colok. Naon eta teh Bapak Ibu, cilok tuh bisa dicolok-colok. Paham meren nyabunya. Tugas keluar kota, tugas keluar negeri. Dia zina di sana dengan membayar 2000 dirham, kata Imam Syafi'i. Dikira anaknya aman di rumah, dikira istrinya aman di rumah. Tapi kata Imam Syafi'i, hati-hati, barangkali anaknya sedang dizinahi oleh orang lain, istrinya dizinahi oleh orang lain, bahkan secara gratis. Dia zina bayar, dah punya micet, download micet. Wah, aya harga-hargana 600.000, 500.000, 400.000. Ada nggak yang cepet ya? Nyari yang cepet. Yang cepet di Kalimalang Pak banyak. Nyewa Oyo 50.000. Tahu Oyo? Tahu Oyo? Penginapan semalam 50.000, lumayan walaupun kipas anginnya. Nah, 100.000 tambah gocap bang 150.000. Itu zina zaman sekarang gampangnya luar biasa, Bapak Ibu. Betul nggak? Betul. Dia di luar zina pakai bayar. Tapi kata Imam Syafi'i, hati-hati. Istrimu, kalau enggak anakmu, kalau enggak ibumu, atau keluargamu yang lainnya, akan datang seorang laki-laki bejat seperti dirimu yang akan menzinahi mereka. Engkau bayar, sementara mereka ya Allah. Ini kira-kira ngeri enggak kalau gitu Bapak Ibu? Kemudian kata Imam Syafi'i, man yazni yuzna bihi walau bijidari, barang siapa yang berani berzina pasti akan dibayar dengan zina. In kunta ya hadza labiban fafhami, kata Imam Syafi'i, ngomong halus banget. Kalau engkau wahai para pendengar, orang yang punya otak yang pinter dikit, kata Imam Syafi'i, fafhami, maka pahamilah ucapanku ini.
Kira-kira nih paham nggak Bapak Ibu? Pemuda, paham nggak pemuda? Alhamdulillah, hati-hati ya. Ini zina dosa yang sangat mengerikan. Kata para ulama bukan cuma di akhirat, di dunia Allah segerakan azabnya. Bukan cuma kepada pelaku, kepada keluarga si pelaku akan merembet akibatnya. Betul. Makanya redaksi Al-Quran itu wala taqrabu zina, ngedeketinnya aja jangan, apalagi melakukannya. Dalam ilmu usul fiqih ini metode dalalatun nas, mendekatinya pun apalagi melakukannya. Hati-hati. Allah ketika berbicara dosa langsung disebutkan dosanya. Jangan judi, jangan mabuk, jangan makan bangkai, betul. Tapi ketika berbicara zina, bukan jangan zina, tapi jangan dekat-dekat. Kenapa? Konsekuensinya sangat luar. Tuh, betul. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita bicara zina, kayaknya yang salah siapa? Yang salah kayak laki banget ya. Hah? Karena yang bayar siapa? Hah? Yang bayar laki, perempuan yang dibayar, betul nggak? Kayaknya yang salah laki banget. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui, tidaklah seorang laki-laki melakukan perbuatan zina melainkan di sana ada pemantiknya. Ada sebabnya, betul nggak? Apa sebab laki-laki melakukan zina? Lihat hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nisaun kasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Kata Nabi, ada dua macam orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak Allah izinkan. Siapa mereka? Salah satunya adalah perempuan yang memakai baju tapi telanjang. Ini kira-kira maksudnya gimana Bapak Ibu? Pakai baju tapi telanjang. Gamis sekedar gamis, kerudung sekedar kerudung. Betul pakai gamis, tapi ketatnya nauzubillah, sehingga lekuk tubuhnya kelihatan, bujurna kajelean, susuna kamana-mana. Masya Allah. Kumaha apa amun aya kos itu resep teh ngalina? La ilaha illallah. Tat. Menurutkeun nafsu mah resep. Jangankan bapak-bapak, ustadz kiai aja resep. Betul nggak? Cuman bedanya ustadz sama kiainya remnya rem cakram. Bisa nahan. Padahal beuki mah beuki, Bu. Masya Allah mengliwat hayang nyeulekeun. Cuman tahan ya Allah, haram tuh menang. Remnya rem cakram tuh ya. Tapi kalau bukan ustadz, bukan kiai, khawatir remnya rem blong. Di ujung nepi ka ujung dijelekeun di video. Masya Allah, geus ngora geulis awak alus nu di imam, ya Allah, nauzubillah. Geus kolot koyok mulu balsem di leher penuh, ya Allah, daster saminggu teganti. Jadi perbandingan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata tidaklah kucing mengiung kecuali di sana ada ikan yang disodorkan. Begitu pula laki-laki, syahwat tidak akan timbul, zina tidak akan terjadi kecuali adanya persetujuan dari seorang perempuan. Betul nggak? Kalau perempuan kerudungnya panjang, yudnina min jalabibihin. Kata Allah, perempuan yuk kerudungnya panjangin sampai nutupin dada. Baju gamisnya lebarin sampai tidak membentuk tubuh, pantat dan dada. Jadi kerudungnya dipanjangkan, kemudian bajunya
Lebarkan, laki-laki tidak akan berbuat macam-macam, tidak akan berpikiran macam-macam. Tapi karena perempuannya, masya Allah, bajunya seksi, walaupun pakai gamis, dadanya kelihatan walaupun pakai keruk. Nah, ini yang disukai oleh kucing garong. Betul gak, Pak? Mantap. Kata para ulama, tidak akan terjadi perbuatan zina jika tidak ada pemantiknya dari wanita. Tidak akan terjadi perbuatan zina kecuali tidak ada persetujuan dari wanita. Betul. Makanya ketika Allah membahas zina, Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Perempuan dulu yang disebutkan. Perempuan pezina dan laki-laki pezina. Tapi ketika Allah membahas pencurian, as-sariqu was-sariqatu, laki-laki dulu yang disebut. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang. Kenapa seperti itu? Tentu ini ada isyaratnya. Isyaratun nas, isyaratul Quran, dalalatul isyarah. Apa isyarah dari penggunaan kalimat ini? Kenapa ketika berbicara zina wanita dulu yang disebutkan, tapi ketika berbicara tentang pencurian laki-laki dulu yang disebutkan? Karena memang kata para ulama, ini bisa dilihat di dalam kitab Adwaul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Atau Bapak mau lihat kitab-kitab turosnya Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Imam Al-Qurtubi, atau misalkan tafsir-tafsir yang lainnya yang memunculkan isyarat-isyarat Quran, tafsir Mafatihul Ghaib karangan Al-Imam Fakhrur Razi. Kalau kontemporernya tadi ya Adwaul Bayan atau Jawahir, Al-Jawahir karangan Syekh Tontowi. Nah, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti mengatakan, karena memang yang biasa melakukan pencurian adalah laki-laki, makanya Allah memulai kata pencurian dengan as-sariqu, laki-laki yang mencuri, was-sariqatu, baru perempuan yang mencuri. Tapi ketika Allah berbicara zina, az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Kenapa? Karena asal perbuatan zina dimulai dari perempuan, dimulai dari godaan-godaannya, dimulai dari cara berpakaiannya, dimulai dari persetujuannya. Kalau tidak ada itu semua, niscaya tidak akan terjadi zina. Betul? Nah, makanya ini PR buat bapak-bapak. PR-nya apa? Goddul basor, jaga pandangan. Ulah sok culak cilek wae ka awewe montong teh. Ya, duren montong kan mantep montong ya. Nah, bukan cuman duren doang yang montong, perempuan juga ada yang jaga pandangan. Itu PR untuk kita laki-laki. Dan PR untuk ibu-ibu yaitu rubah cara berpakaian. Maka saya ucapkan terima kasih pada yang hadir, yang kerudungnya ada panjang, yang gamisnya udah lebar. Paling tidak ini sudah menolong sebagian kita dari laki-laki. Betul nggak, Pak? Betul, ini nolongin kita nih. Ibu pakaian syar'i itu udah nolongin laki-laki, udah menolong sebagian laki-laki untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, makanya Bu, perbaiki pakaian. Saya Pak, kalau diundang undangan acara pernikahan, kalau nggak kenal-kenal amat, nggak deket-deket amat, saya nggak mau datang. Kenapa? Karena ketika resepsi pernikahan laki-laki perempuan campur aduk, betul nggak? Lihat bagaimana perempuan, wanita-wanita, pakaian wanita muslimah ketika itu berkerudung, betul kerudung, tapi seleher. Memakai gamis, betul gamis, tapi ketat. Maka
menghadiri acara tersebut hukumnya sudah tidak wajib lagi. Walaupun kata Imam Nawawi dalam Minhajut Thalibin, ijabatud da'wati wajibatun. Menghadiri undangan pernikahan hukumnya wajib. Tapi catatan, selama tidak ada kemaksiatan di sana. Kalau ada kemaksiatan, bajunya ketat-ketat, enggak wajib hadir. Nah, jadi seperti itu. Ini merupakan hal yang perlu kita perbaiki. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian singkat cerita, setelah melihat peristiwa itu, Rasul melanjutkan perjalanan, melihat peristiwa-peristiwa berikutnya sampai peristiwa terakhir. Lalu sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, buruk pun diikat. Kemudian Rasul masuk masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat bersama ruh para nabi dan malaikat. Pertanyaan buat Bapak Ibu, jumlah nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ada berapa Bapak Ibu? 124.000 nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari 124.000 nabi, ada yang diangkat menjadi rasul sebanyak 314 orang. Ada riwayat mengatakan 313, ada riwayat mengatakan 315. Kita ambil riwayat yang tengah, 314. Dari 304 rasul yang wajib diketahui adalah 20. Nah, itulah yang wajib diajarkan pada anak kita. Kenapa? Karena yang 25 ini disebutkan di dalam Al-Quran. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naksus. Minhum man qasasna wa minhum man lam naksus alaika. Sebagian nabi kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, tapi sebagian nabi lagi tidak kami ceritakan. Ya. Nah, singkat cerita, Nabi sholat 2 rakaat bersama ruh para nabi yang jumlahnya 124.000 dan malaikat. Setelah sholat, maka ruh para nabi pun melakukan acara pelepasan. Kenapa? Karena Rasul akan naik meneruskan perjalanan Mi'raj untuk menemui zat yang maha agung dan mulia. Dilepaslah perjalanan Rasul di Masjidil Aqsa kala itu. Kata Jibril, Rasul silahkan naik ke atas langit. Menggunakan apa Jibril? Menggunakan as-sulam an-nurani, tangga yang terbuat dari cahaya. Jadi Mi'raj ini udah nggak pakai buruk Bapak Ibu. Buruk diikat di Masjidil Aqsa. Singkat cerita, Rasul naik ke langit pertama dengan menggunakan tangga cahaya. Di langit pertama, Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Setelah berbincang-bincang sebentar, Rasul naik ke langit kedua. Di langit kedua, Rasul bertemu dengan ruh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Setelah berbincang-bincang, Rasul naik ke langit ketiga. Di langit ketiga, Rasul bertemu dengan ruh Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah berbincang-bincang, Rasul naik ke langit yang keempat. Di langit keempat, Rasul bertemu dengan ruh Nabi Idris alaihi salam. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Setelah berbincang-bincang, Rasul naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Di langit ketujuh, setelah berbincang-bincang dengan Nabi Ibrahim, kata Jibril, wahai Rasul, yuk kita lihat-lihat alam semesta yang ada di langit ketujuh. Akhirnya Rasul diajak keliling sampai Sidratul. Jadi Sidratul Muntaha itu syajaratun nabaq.
Di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yang namanya Sidratul Muntaha adalah pohon besar yang serupa dengan pohon bidara yang ada di dunia. Bapak Ibu tahu nggak pohon bidara? Tahu ya? Banyak dijual ya pakai pot-pot. Itu Bu, manfaatnya luar biasa. Salah satu manfaat pohon bidara adalah untuk menangkal sihir. Jadi ibu beli satu pot, taruh depan rumah, insya Allah sihir mentok di pohon bidara. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Arab, khususnya di Yaman, pohon bidara itu pohon-pohon liar kalau di sana, ya. Pohon liar, dan ada buahnya. Buahnya itu kecil kayak ceri, kayak cecendet. Bapak Ibu tahu cecendet gak? Zaman dulu waktu kita kecil, kita berak di ronggos, kita berak di kebun, suka ada cecendet ya. Kita sambil berak sambil makan cecendet. Tapi cecendet sekarang sudah masuk supermarket. Namanya golden berry. Masya Allah. Jadi mahal, Bu. Dulu di kebun kita banyak cecendet ya. Sekarang jadi mahal karena ganti nama golden berry. Mantap. Bapak Ibu tahu baby crab? Tahu? Keyep. Tahu keyep ya? Kepiting sawah yang kecil-kecil ganti nama jadi baby crab. Bisa dijual. Mantap amat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar yang akarnya di langit ke-6, sementara ujungnya di langit ke-7. Ya, auraquha ka'adzanil fialah. Daun-daunnya sebesar telinga gajah. Wasyajaratuha kakilalil hajar. Sementara buahnya sebesar gentong yang ada di satu perkampungan yang bernama Hajar. Ini gentong segede gimana, Bu? Wah, segede gini. Itu buah pohon bidara yang ada di Sidratul Muntaha. Diajak keliling Sidratul Muntaha. Satu pohon yang sangat indah, satu pohon yang sangat bersih, satu pohon yang sangat mempesona. Nabi, inilah Sidratul Muntaha. Di bawahnya mengalir dua sungai, Sungai Zohir dan Sungai Batin. Sungai Zohir mengalir di dua daerah, Sungai Efrat dan Sungai Nil yang melewati Mesir. Sementara dua sungai batin mengalir di dalam surga, yaitu Sungai Susu dan Sungai Madu. Nanti umatmu akan merasakan semuanya. Diperlihatkan keindahan Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha ada satu surga yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam saat dulu, yaitu Jannatul Ma'wa. Indah luar biasa. Setelah hati Rasul tenang, pikirannya pun senang. Kata Jibril, Rasul, yuk terakhir kita ngadep Allah. Allah dan nunggu. Naiklah Rasul ke Al-Mustawa. Kata Jibril, Rasul, aku sampai sini. Selangkah aku maju, aku akan mati dan terbakar. Inilah batas akhir alam malaikat. Engkau silahkan lanjut perjalanan sendiri. Menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min gairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Itu kata Syekh Ahmad Al-Marzuki di dalam kitabnya Aqidatul Awam. Ketika Rasul bertemu dengan Allah, maka Rasul pun melihat Allah. Bukan dengan pandangan mata, tapi melihat dengan pandangan qalbu, tanpa bentuk dan tanpa arah. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu jangan mengira Rasul melakukan perjalanan Mi'raj ke atas langit ini menjadi dalil bahwasanya Allah tinggal di atas lah. Pernah dengar ada yang bilang Allah tinggal di langit? Allah rumahnya di langit, pernah dengar? Pilanya di langit, pilanya.
Dalilnya apa? Perjalanan Isra Mi'raj. Rasul sengaja diundang ke atas langit. Ini berarti menunjukkan Allah ada di Bu, Pak. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dilihat di dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq karangan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Apa kata beliau? Wa ajma'u Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, baik Asy'ariyahnya, Maturidiyahnya, Ahlul Hadisnya, Ahlul Kasyafnya, Ahlul Ra'yinya, Mutakaliminnya, sepakat semuanya bahwasanya Allah la yahwihi makan wala yajri alaihi zaman. Allah tidak butuh kepada tempat dan Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau kita bilang Allah ada di langit berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti apa? Allah butuh kepada makhluknya dan itu mustahil bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Akan sangat kontradiktif dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada. Betul. Makanya di dalam surat Al-Isra di awal disebutkan subhana. Apa makna subhana? Maha suci Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dalam metodologi ulumul Quran, ketika menafsirkan Quran, ini namanya pendekatan isyaratun nas. Ini mengisyaratkan Allah itu tidak berada di langit. Bukan berarti Rasul melakukan perjalanan Isra, Allah ada di langit. Jadi di mana Ustaz? Tidak di langit, tidak di bumi. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kepada Betul nggak? Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala yajri alaihi zaman. Allah tidak terikat dengan waktu. Kalau kita manusia terikat dengan waktu, kecil, muda, remaja, tua, meninggal. Betul. Kenapa kita meninggal? Karena terikat dengan. Kenapa alam semesta bisa hancur dan kiamat? Karena terikat dengan fa innallaha hayyun la yamut. Sementara Allah akan hidup kekal abadi selamanya. Kenapa? Karena tidak terikat dengan waktu. Nggak ada istilah Allah muda, Allah tua, Allah mati, nggak ada. Ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah ini pelajaran akidah Ahlus Sunnah yang bisa kita ambil dari kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi menghadap Allah, maka Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus. Sampai situ. Kemudian Allah membalasnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Sampai situ. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi mengucapkan salam. Bagaimana salamnya Nabi kepada Allah? Bukan assalamualaikum ya Allah. Karena yang maha salam, yang maha penyelamat Allah, maka tidak bisa Nabi mendoakan Allah. Ketika salam kita, assalamualaikum ya Pak Haji, semoga keselamatan, kesejahteraan menyertaimu. Itu salam kita kepada sesama manusia. Tapi salam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, sampai akhir. Salam penghormatan kepada Tuhan zat alam, penguasa alam semesta. Kemudian Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan semoga menyertaimu wahai Nabi. Tapi apa jawaban Rasul? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan bukan hanya menyertaiku saja, tapi mudah-mudahan umat-umatku yang soleh juga akan mendapatkan keselamatan darimu. Kata para ulama, ini merupakan sifat yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh Nabi. Sifat apa? Sifat peduli.
Padahal Allah ngucapin salam kepada siapa? Kepada Nabi doang. Tapi kata Nabi, ya Allah, keselamatan ini bukan untukku saja, tapi mudah-mudahan untuk umat-umatku yang ini mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong termasuk umat Nabi yang soleh dan solehah. Amin. Kemudian Rasul pun mendapat perintah sholat 50 waktu dari Allah. Rasul, dari perjalanan ini aku hadiahkan kepadamu sholat 50 waktu. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul itu pas salah satu sifatnya adalah sifat ubudiyah. Sifat yang tidak pernah mengeluh dan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikasih sholat 50 waktu, nerima aja. Kalau Nabi Musa, Nabi Ibrahim pasti protes, Pak. Kenapa? Nabi Ibrahim pernah protes kepada Allah. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah, coba tunjukkan kepadaku kekuasaanmu. Hidupkan makhluk yang telah mati di hadapanku. Kata Allah apa? Ente enggak percaya? Engkau tidak beriman kepadaku, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, enggak ya Rob, aku beriman dan yakin kepadamu. Tapi tunjukkan kekuasaanmu kepadaku, hidupkan makhluk yang mati agar hatiku menjadi ditunjukkan oleh Allah. Ibrahim potong burung beberapa bagian, sebar, kemudian engkau panggil hinna sa'ya, maka mereka akan datang kepadamu dalam keadaan hidup. Al-Khalil atau Khalilullah, teman dekatnya Allah, itu bisa protes. Kenapa? Khalil, nama juga teman dekat, Pak. Namanya teman, kalau temannya ya agak-agak protes nggak? Protes. Begitu pula Kalimullah, Nabi Musa yang punya julukan orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, teman bicaranya Allah, protes. Afatuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, ya Allah, apakah engkau akan mematikan kami 70 orang Bani Israel? Pernah protes sama Allah. Tapi Nabi Muhammad semasa hidupnya tidak pernah protes. Bahkan ketika menerima perintah sholat 50 waktu, kata Nabi Muhammad, apa umatku mampu ya? Tapi karena ini perintah Allah, ya sudah. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Turunlah Rasul membawa perintah 50 sholat sehari semalam. Turun ke langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim, turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, hadiah apa yang kau dapat dari Allah? Wahai Nabi Musa, aku dapat perintah sholat 50 waktu. Irja, kembali engkau kepada Allah, minta kurangin. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Wahai Rasul, umatmu itu 50 waktu sehari semalam nggak akan mampu. Kata Nabi Musa, kembali minta keringanan. Akhirnya karena saran dari Nabi Musa, Rasul balik lagi, Pak, ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Reka mana? Nabi, reka luhur. Kunaon emang? Rek menta dispensasi keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad ke atas lagi, bertemu dengan Allah, minta keringanan. Allah kasih diskon 50 sholat dikurangi 5 berapa, Pak? 45. Turun lagi ke langit ke-7, ke langit ke-6, bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, berapa wahai Rasul? 45. Wahai Nabi Musa, balik lagi, irja fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu sehari semalam 45 waktu. Balik lagi. Ya Allah, kayaknya umatku nggak akan mampu. 45 kebanyakan. Ya sudah, kata Allah, kurangi 5 lagi, berarti jadi 40. Turun lagi, ketemu Nabi Musa, ya Rasulullah, irja fa inna ummataka la tutiku dzalik. 40 masih kebanyakan. Balik lagi Rasul, kumaha ieu geus bolak-balik 3 kali.
Ya Allah, 40 kebanyakan. Ya udah 5 lagi, 35. Turun lagi, kata Nabi Musa, balik lagi, turun lagi, balik lagi, sampai Rasul 9 kali balik. Pas udah 9 kali balik, turun ketemu Nabi Musa, berapa Rasul? 5. Kata Nabi Musa, wahai Rasulullah, kalau bisa balik lagi. Umatku Bani Israel sehari semalam diwajibkan sholat 2 waktu saja, masih meninggalkan. Padahal badan mereka kuat-kuat, besar-besar, cerdas-cerdas. Sementara umatmu badannya ya kecil-kecil, kaum rebahan. Balik lagi Rasul, gak bakal mampu umatmu sehari semalam 5 waktu. Balik. Kata Rasulullah, Nabi Musa udah 9 kali. Saya sudah malu kepada Allah. Fa inni istahyaitu minhu. Aku sudah terlanjur malu kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lihat bagaimana pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai Rasul tidak peduli kepada kita selaku umatnya, niscaya Rasul tidak akan pernah balik meminta keringanan kepada Allah. Coba bayangin, kalau sehari semalam kita sholat 50 waktu Pak, kira-kira kapan ngopinya? Baru aja ngopi, Allahu Akbar lah, baru kelar sholat, udah azan lagi baik. Baru mau mancing, wah mancing, Allahu Akbar, gak sempet Pak. Maka kita patut bersyukur kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memberikan perintah puasa, Allah berikan perintahnya di dunia. Ketika Allah berikan perintah zakat, Allah berikan perintahnya di dunia. Perintah haji di dunia, semua perintah di dunia. Tapi khusus perintah sholat, Allah undang Nabi. Artinya apa? Ini sholat bukan perintah sembarangan Bapak Ibu. Kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainal kafir as-sholah. Perbedaan antara orang muslim dan orang kafir adalah sholat. Kalau dia sholat berarti muslim. Tapi kalau dia nggak sholat berarti kafir. Itu kata Imam Ahmad. Dalam masalah sholat, Imam Ahmad ini sangat ketat. Beliau nggak mau tahu orang yang meninggalkan sholat kafir. Mau dia males, mau dia lupa, mau dia apapun, kafir, kata Imam Ahmad. Nggak mau tahu. Walaupun untungnya Imam Syafi'i ini baik. Kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dilihat dulu. Kalau dia cuman sekedar males tapi meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak kafir, hanya fasik saja. Tapi kalau seandainya dia meyakini sholat itu tidak wajib, sholat sudah gugur, sudah wusul kepada Allah, merasa si paling tarekat, merasa si paling wusul sufi, paling makrifat, saya sudah tidak wajib sholat karena saya sudah wusul kepada SGC meren lain ke Allah usulna. Masya Allah. Barang siapa yang meyakini sholat sudah tidak wajib, maka faqad kharaja anil millah, maka dia sudah tuh kata Imam Syafi'i, masih baik. Tapi Imam Ahmad lihat perbedaan kita dan perbedaan kafir. Sholat muslim, enggak sholat berarti kafir. Wah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara masalah neraka ya, berbicara masalah neraka. Rasul dalam Sahih Bukhari mengatakan, narukum hadhihi juz'un min tis'in wa sittina juz'an min nari jahannam. Api kalian yang ada di bumi itu hanya 1/70 dari panasnya api neraka. Artinya apa? Artinya api neraka
panasnya 70 kali lipat lebih panas daripada api betul nggak? Tapi api dunia yang katanya cuman satu bagian dari per 70 panasnya api neraka. Coba kita lihat kemarin di Los Angeles, berapa ribu hektar hutan dan rumah yang terbakar oleh api dunia, betul nggak? Berapa hari api dunia itu tidak bisa dipadamkan. Amerika yang katanya canggih, Amerika yang katanya negara superpower, tapi tidak bisa memadamkan api itu api dunia. Lalu bagaimana jika yang membakar adalah api neraka? Bahkan ada satu riwayat mengatakan, andai neraka bocor satu lubang jarum saja, niscaya seluruh alam semesta habis terbakar. Berarti kan neraka panas banget ya, luar biasa. Bahkan neraka itu apinya berwarna hitam dan tidak memiliki cahaya. Api dunia masih enak pak, mati lampu tinggal nyalain lilin. Siapa yang jaga? Ngepet ya tamahnya. Lampu dunia masih ada cahayanya, mati lampu nyalain lilin terang, betul. Tapi api neraka kata Nabi hitam gelap gulita, laisa lahu nur, tidak memiliki cahaya dan panasnya 70 kali lipat daripada panas api dunia. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan di dalam riwayat lain, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati la rajulun yudau fi akhmasi ridlaihi jamrotan, sampai akhir hadis. Azab paling ringan di neraka kata Nabi adalah seseorang yang di telapak kakinya diletakkan jamroh, bara api, diletakkan di kakinya, tapi otaknya yang mendidih. Ini bayangkan betapa panasnya siksa api. Itu baru jamrohnya, baru baraknya, belum apinya, diletakkan di kaki, maka otaknya yang saking panasnya api neraka. Pertanyaannya adalah, setiap ahli maksiat yang masuk neraka Pak Ustadz, kira-kira berapa lama di neraka? Apa kata Allah? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat, satu hari di neraka, satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di neraka. Artinya apa? Kita meninggalkan sholat 5 waktu. Sehari semalam berapa sholat? 5 waktu. Meninggalkan 5 waktu, maka hukuman minimal di neraka 1000 tahun. Meninggalkan sholat 1 hari saja di neraka hukumannya 1000 tahun. Pak Ustadz, saya emang nggak ninggalin semuanya, cuman 1 doang. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib gampang, isya gampang, cuman subuh tak berat. Subuh kaburangan mulu, kadang sholat, kadang ente, kadang waduan, kadang ente. Cuman 1 saya mas tak. Ya udah, 1000 bagi 5. Ya kira-kira berapa Bapak Ibu? 1000 bagi 5. 200 tahun. 1 sholat ditinggalkan, maka hukuman di nerakanya selama 200 tahun. Ya Allah, nggak kebayang di neraka 200 tahun. Coba Pak, sundut kaki tangan pakai puntung rokok, nggak loncat hebat Pak. Lagi jalan nginjek puntung rokok, kira-kira bagaimana? Lah, bisa salto kita, betul nggak? Saking panasnya. Padahal baru sundutan rokok api dunia, cuman 1 detik, bahkan per mili detik Pak. Tapi panasnya bisa kita rasakan. Bayangkan, 1 sholat 200 tahun hukuman di nerakanya.
Bagi bapak ibu yang menyepelekan sholat, silahkan tinggalkan sholat. Allah tidak butuh kepada bapak ibu. Mau tinggalkan sholat, silahkan tinggalkan sholat. Allah tidak perlu kepada kita, betul. Tapi kita yang butuh dan perlu kepada Allah. Kita sholat, kita enggak sholat, tidak akan menambah kemuliaan Allah, dan juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Ya, maka yuk bapak ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita pulang dari sini, maka kita perbaiki sholat kita. Yang enggak pernah sholat, ayo paksakan diri untuk sholat. Bukan kepentingan kita, tapi kita lihat bagaimana pengorbanan baginda Nabi besar Muhammad. Beliau mengorbankan diri bolak-balik 9 kali meminta keringanan kepada Allah. Yuk, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tunaikan sholat. Lagian sholat yang kita kerjain sehari semalam 5 waktu, lama enggak? Enggak. Dari 24 jam Allah minta kepada kita hanya 5 waktu. 1 waktu pun waktunya paling 10 menit. Wudu, sholat berapa menit? 5 menit. Enggak sampai 1 jam bapak ibu. Setelah sholat silahkan kata Allah, mau healing kemana, mau motoran, sepedaan, silahkan. Yang penting 5 waktu ini jangan kau tinggalkan. 5 waktu tidak kau tinggalkan. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut dengan keagungan Tuhannya sehingga dia melaksanakan perintah-perintahnya, sholat dia laksanakan, puasa dia laksanakan, ibadah dia laksanakan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Pengen judi ditahan, pengen zina ditahan, pengen riba ditahan. Orang seperti ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, di akhirat Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Setelah itu turunlah Nabi Muhammad ke langit kelima, 4, 3, 2, 1, ngambil buruk pulang ke Mekah. Maka diumumkanlah perintah sholat 5 waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut, ya. Dan mudah-mudahan ini jadi bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan tidaklah kita berpisah dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Allah istiqomahkan ibadah kita sampai kita semua mati membawa husnul khotimah. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di surga nanti kita dapat kembali dikumpulkan terkhusus bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.